Merdeka! Terima kasih panitia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya tidak terlalu asing dengan gereja ini, karena saya sudah berapa kali melayani di gereja-gereja KGPM. Tiberias Amurang ada? Mana orang? Ada. Saya juga pernah melayani di KGPM Paslaten, Tatapan. Ada orang? Ada. Juga melayani di KGPM Taste Salonika Tanjung Batu. Mana orang? Nah, itu saya tiap tahun melayani di sana. Juga di Mesias Ranumut. Mana? Ada. Kafani pernah pimpin seminar Love Session Dating waktu Perkemahan Pemuda Remaja KGPM tahun 2011 antara Amurang dan Nanoketan. Jadi saya tidak terlalu asing dengan gereja ini, tapi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tema kita adalah kebangsaan. Apa? Bicara kebangsaan berarti ada satu kesatuan di dalamnya. Kebangsaan berarti Anda itu ada dalam bagian satu bangsa. Bangsa apa? Indonesia. Firman Tuhan yang saya baca malam hari ini di dalam Yeremia 29 ayat 7 bisa dikatakan supaya di mata. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau saya ganti kota itu dengan bangsa, maka ayat ini berkata, usahakanlah kesejahteraan bangsamu di mana kamu tinggal berada, dan berdoalah untuk bangsa itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Adik-adik pemuda remaja, KGPM akan dipakai oleh Indonesia. Amin. Belum terlalu kuat. Indonesia membutuhkan KGPM. Siapa yang mau suka dibutuhkan oleh Indonesia, angkat tangan. Baik sebagai presiden, wakil presiden, menteri, mana tuh tangan-tangan itu? Siapa yang mau suka jadi menteri? Sama dengan Mangindan, Theo Sambuaga, mana siapa yang mau suka jadi menteri? Ada Sadiki angkat tangan karena dong pikir nyara mungkin. Siapa yang mau jadi sama dengan Legend Johnny Lumintang? Sadiki angkat tangan karena mungkin so mulai baba mabo. Lihat apa di sini? Indonesia membutuhkan KGPM. Indonesia membutuhkan kalian. Sulawesi Utara membutuhkan kalian. Ada di antara kalian yang akan meneruskan SHS Sarundayang. Dari mana Sarundayang itu? KGPM, tepuk tangan. Minahasa membutuhkan Ivan Sarundayang. Gereja mana dia? Makanya Indonesia membutuhkan KGPM. Siapa mau suka jadi Bupati Minsal? Oh, Karimbo cepat sekali ya. Wanga cepat sekali. Wakan. Haleluya. Begitu ganti Pak Teti. Amin. Teti kan semua habis periode. Oh, ini ada persatuan gak ya anda?
Ada. Indonesia membutuhkan KGPM. Martu kondisi ngoni pe kondisi mesti bagaimana dulu. Pemuda remaja KGPM kalau mau suka Indonesia pakai harus memiliki ideologi yang mantap. Mesti memiliki apa yang mantap? Ideologi Indonesia bukan ideologi liberalisme. Ideologi Indonesia bukan ideologi komunis. Tetapi ideologi Indonesia adalah ideologi Pancasila. Yang di muka, Wakan, mana Wakan? Sebut sila keempat. Orang langsung tarik nafas. Oh Tuhan, masa kamu yang tahu? Tahu kita Tuhan kamu bikin malu Wakan. Sila ketiga berapa? Orang mesti memiliki ideologi Pancasila. Kalau ada yang tidak memiliki ideologi Pancasila, keluarkan dari negara ini atau suruh bertobat. Kalau ada yang mau ganti-ganti itu Pancasila dan NKRI, lawan dia. Karena Pancasila harga mati. NKRI harga mati, amin. KGPM pelambang berapa warna? Warna apa? Tepuk tangan untuk Merah Putih. Ideologi Pancasila harus ada pangoni. Dan ideologi Pancasila itu ada di mana? Firman Tuhan. Contoh, sila pertama dia taruh apa di situ? Artinya Indonesia itu takut akan Tuhan, amin. Di mana itu ayat ada bilang begini. Siapa lihat dulu jawab, mau dapat hadiah. Hah? Salah. Di mana ada ayat bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ayat 37. Firman Tuhan dia bilang kasihi Tuhan itu yang nomor satu ialah apa? Firman Tuhan bilang yang pertama-tama harus kasih siapa? Ada yang jadi ini lah, kita minta mic. Nah, kita kuat penginjil jadi boleh di mimbar terus. Kalau di mimbar terus mau jadi parlamen. Jadi Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada di dalam firman. Artinya Tuhan itu harus number one. Amin. Nomor berapa? Kamu tanya, mana yang lebih nguni sayang, Tuhan atau pacar? Mantap KGPM. Pertanyaan kedua, jangan salah jawab. Roh Kudus ada, jangan salah, jangan dia marah. Dalam satu hari, siapa yang lebih banyak anak ingat-ingat? Tuhan atau pacar? Towo. Mar, adakah tuh jujur ya? Adakah tuh jujur? Orang langsung bilang, pacar. Yang jujur itu minsel. Tepuk tangan untuk minsel. Orang ada jawab pacar.
Tuhan sayang orang jujur, amin. Tuhan itu nomor satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu ada berapa? Satu. Jadi ini boleh ada dua Tuhan petoran. Contoh dua Tuhan itu bagaimana? Menduakan Tuhan itu bagaimana? So di sekolah, babunyi itu cicak di pintu, cek 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 cek. Kok mama bilang apa? Jangan dulu. Itu namanya menduakan Tuhan. Kurare caca kamu pe Tuhan. Kong kalau mau menyeberang di kuala besar, mama dan papa waktu kita masih kecil di Langwan, mama aja bilang begini, mau menyeberang di kuala, tiap hari itu artinya menduakan Tuhan, amin. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu cuma satu. Bagaimana bangsa Indonesia mau pakai petoran, sedangkan orang itu nyandak cinta Tuhan. Orang mesti cinta Tuhan, amin. Ada tiga yang merusak generasi muda. Ada tiga yang menghambat generasi muda supaya dipakai oleh bangsa dan dipakai oleh Tuhan. Ada tiga. Pertama, ada banyak anak-anak muda yang ada dua dompet Tuhan Allah. Percaya kepada opo-opo dalam hal ini. Opo-opo itu, kalau Langwan dia bilang itu Madiara, Jawa pegang, pokos-pokos, roti-roti. Masih ada atau di Minsel ada toh? Ada. Jujur orang di Minsel ada. Tuja pakai merah kong dia ikat di jambu supaya orang dah ame. Dia bikin dua Tuhan. Marsonya ndak kita rembagi itu minahasa, amin. Minahasa harus steril dari hobatan, amin. Jangan ada kepercayaan lain, karena ini ditabur oleh iblis. Jadi ngoni KGPM, kalau mau keluar kampung, jangan zaman di kabal. Ada yang zaman di kabal? Ada di dekat sini, dekat tempat pertama di kabal. Langsung doakan, dalam nama Yesus batalkan mandi-mandi kabal. Amin. Itu iblis. Andalkan Tuhan. Kalau di Jakarta mau di Balikpapan yang ada di belakang sana, jangan pakai fokus-fokus, jangan pakai hobatan-hobatan, pakai Tuhan Yesus Kristus, amin. Tepuk tangan untuk Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nyanda ada Allah lain. Dengar ini, tidak ada Allah lain. Mari kita lihat ini laki-laki rupa tegang-tegang tuh muka no. Ada yang nak pegang? Saya tahu pengoni, kalau ngoni pegang itu mesti saya makan terus. Kalau ngoni nak saya makan, dia serang balik pengoni. Mama papa dia serang, orang dalam rumah dia serang. Namanya iblis, dia penipu. Mau percaya Pak Iblis? Percaya apa siapa? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi itu hobatan, itu yang menggagalkan anak-anak muda supaya dekat dengan Tuhan. Yang berikut, lihat dengar. Yang menggagalkan itu anak-anak muda KGPM itu untuk dipakai oleh bangsa dan negara apa? Mabuk-mabuk. Siapa ini sore but? Bagaimana mungkin dari pemuda remaja KGPM
mau muncul brigadir jenderal, mayor jenderal, letnan jenderal, kalau ngoni pedada so angus dan kasegaran. Bagaimana Indonesia mau pakai? Kenapa ngoni so tegang laki-laki? Tak curiga ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Amin. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan sampai di Minahasa ini soalnya tidak muncul akademi kepolisian. Soalnya tidak ada orang Minahasa di akademi angkatan bersenjata atau TNI. Diperkirakan kalau torangnya nak jaga kesehatan, torang gagal di tes kesehatan, masuk TNI, masuk polisi, sehingga Minahasa itu semakin kurang orang-orang penting di Jakarta. Torang bangga dengan Sompi Singal, Maijen, Irjen. Torang bangga dengan Letjen Joni Lumintang, Letjen Mangindaan orang Pondang. Mana orang Pondang? Banggalah dengan senior kita 3 bintang Letjen. Tapi ingat, kalau torang itu tidak jaga kesehatan, maka gugur di kesehatan. Diperkirakan 15-20 tahun ke depan tidak ada lagi orang Minahasa jenderal, baik di kepolisian maupun di tentara. Kanonang ini pernah ada Laksamana Rein Kasenda, 4 bintang angkatan laut. Jangan sampai di Minahasa ini soalnya nak muncul bintang-bintang, soalnya nak dipakai oleh Indonesia karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari kita lihat itu so menurun. Kita kemana-mana, Minsel, Mitra, Minut, so jarang tu jabadola di jalan. Jangan sampai bikin malo KGPM. Jangan sampai kau nggak Fani KKR di Minsel, kau ada yang badola, kita buka kaca, bos, bobo kami kasegaran. Mar selama 15 tahun kita keliling Minahasa, soalnya ndak pernah ada yang badola. Tepuk tangan untuk Minahasa. Dengar. Cerita mabo, kita langsung ingat cerita pertandingan ayam di Singapura. Wah, kompanitia mulai panggil. Kontestan Bangkok, ayam Bangkok. Dia muncul, dia pakai di kaki. Kom Bangkok baku keruyu. Lomba baku keruyu ayam. Tepuk tangan untuk Bangkok. Next, berikut ayam dari Saigon. Dia kuti di pala-pala. Kom baku keruyu. Persis. Berikut ayam ketiga, ayam Filipin. Kecil itu ayam. Kondong bagi di kapseti. Yang keempat, ayam dari Minahasa. Dia bawa ke atas. Sebelum baku keruyu, tubuh om buka ayam petotongko. Dia isi cap tikus 3 tetes. Boleh beta tanya, kenapa cuma 3? Bapak anak roh. PDC minum cap tikus, kon dia bagi di dada tuh ayam. Ko ayam baku keruyu apa?
ini dari waktan menentau angah. Jadi kalau masih ada yang bapak gitu, langsung bilang ayam minahasa. Marketaren torang senyara begitu, amin. So dilepas dalam nama Yesus, amin. Tepuk tangan untuk KGP Pemuda Remaja. Supaya bangsa Indonesia mau suka pakai, kalau ngoni mau suka dipakai, jaga baik kesehatan, amin. Puji Tuhan. Takut Tuhan. Di mana itu? Oh, ini 9 tadi kan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Biar lihat orang belajar baik-baik. Kalau orang jarang ke gereja, kalau orang jarang menyembah Tuhan, nol itu. Nol itu nol. Sudah tuh, nol tidak ada, kosong. Kalau ngoni nyana marka tuh mau bilang nyana cinta Tuhan, ada semua ini malam, amin. Ada orang suka datang di perkemahan karena mau dengar firman Tuhan, amin. Orang suka datang di dalam perkemahan karena orang suka pulang dipulihkan oleh firman Allah, amin. Puji Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina. Nah, jadi mana yang lebih dulu sebenarnya? Rohani atau intelek? Mesti rohani lebih dulu, Karena biar ngoni pandai, kalau ngoni nyarak takut Tuhan, ngoni nanti kalau memimpin ini negeri, ngoni jadi koruptor. Coba lihat. Di lembaga-lembaga pemasyarakatan sekarang, di Cipinang, di apa, itu koruptor itu kebanyakan itu orang pandai, amin. Orang bukan orang bodoh. Kak Fani lagi teliti tentang perkembangan Indonesia di tahun 2020 sebenarnya negara Indonesia sangat maju, karena koruptor itu dorang makan sama tu duit triliunan rupiah. Kom paling torang mesti doakan anggota dewan, amin, supaya dorangnya nak bermain di anggaran. Aduh, bukan main, warga negara bayar pajak, kontu gayus tambunan cuma aja pakai. Doakan Indonesia, amin. Makanya kita kasih tahu pengoni Pemuda Remaja KGPM, bukan cuma pandai, tetapi mesti takut Tuhan, amin. Tepuk tangan, takut Tuhan. Jadi bukan intelek yang Anda banggakan, bukan Anda sebagai mahasiswa, sarjana, tapi kalau Anda itu melayani Tuhan di gereja, itu jenggo, amin. Puji Tuhan. Mesti rohani. Kalau nyana rohani, di kantor-kantor pamba hugel semua, mantap, bukan mantap, minta ampun. Kalau torang nyana takut Tuhan, torang pemoral kandas, padahal pinter. Ada amin firman Tuhan? Makanya yang lebih dulu apa? Pandai atau rohani? Mesti rohani dulu. Pandai itu nomor 2. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Allah adalah permulaan. Tetapi yang kedua, orang bodoh menghina. Artinya pertama mesti rohani dulu, yang kedua mesti pandai, mesti belajar. Kamu tes siapa pemuda remaja yang DP bahasa Inggris di sini aktif, angkat tangan. Conversation bisa. Mana? Odo jarang ikut. Ulang atau pertanyaan kedua, dengar. Angkat tangan pemuda remaja KGPM yang dia pasif bahasa Inggris. Artinya
dia baca bisa, ya, mar dia mau batulis itu dia dengar, dia mau batulis dia mau dengar belum bisa. Mar kalau dia baca dia tahu, ada angkat tangan. Oh Tuhan, yang enggak ada. Orang sekarang ada di persaingan global. Jangan sampai ada tuh anak muda mau mendaftar, mau melamar pekerjaan di Manado. Tuh Cik tanya, bisa bahasa Inggris? Dia karo kapalan. Nen tahu Cik. Oh, nen tahu bahasa Inggris kan? Little si I can. Makanya kalau sekolah belajar baik-baik, jam pembaturangan. Masih SMA kok anak somaniso. Bagaimana bangsa mau pakai? Masih SMA somaniso. Laki-laki masih SMA so mulai ada yang meratakan tanah bergelombang. Kontu perempuan lek PCC sekali, dia nak tolak dan tegas, dia cuma bilang jangan lelah. Kalau sekolah baik-baik, jangan dulu maniso, amin. Kita mau tanya jujur, angkat tangan. Siapa yang belum ada cowok, cewek angkat tangan. Cowok jangan angkat tangan. Yang belum ada cowok angkat tangan. Aduh, luar biasa pemudi KGPM. Begitu satu, jangan maniso, amin. Belajar dulu baik-baik. Masa bahasa Inggris kalian tahu? Mau nih tahu? Di Inggris sana, anak kecil lancar bahasa Inggris. Ngoni? Gimana ini anak KGPM? Orang ini tak tahu amar kita jarak bagus sejuk kumang betul. Mesti belajar baik-baik, amin. Kita kasih contoh tentang kemajuan sebuah bangsa. Jawab pertanyaan. Indonesia merdeka tahun berapa? Jepang itu dibom oleh sekutu Hiroshima dan Nagasaki rata tanah. Tahun berapa? Sama. Indonesia baru merdeka 45. Jepang bangkrut, dia itu dua kota besar di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, hancur berantakan. Sama-sama baru mau start. Sekarang kita mau tanya, sekarang siapa negara mana yang terdepan dalam teknologi? Jepang atau Indonesia? Oh, siapa kalau kamu nyandak nasionalis kamu ya? Siapa bilang Jepang di sini? Negara mana yang terdepan dalam teknologi? Aduh, memang orang tidak suka Indonesia loh. Betul, Jepang. Dari mana itu Suzuki, Kawasaki, Toyota, Yamaha, Ajinomoto, Masako. Dari mana itu? Jepang is the best. Karena apa? Siapa? Karena apa? Jepang itu dorang kalau belajar baik-baik. Di kelas belajar, di tempat tunggu bis belajar, di dalam bis belajar, di dalam rumah belajar. Makanya Jepang itu pandai-pandai. Indonesia mobil SMK. Oke, mesti kita kan mau pakai katago. Jepang itu kuat belajar. Dorang kuasai teknologi.
KGPM juga mau kuasai teknologi. Amin. Belajar baik-baik, jangan cuma jadi gadget. Oh Tuhan, di mana-mana WA, di mana-mana BBM, di mana-mana FB inbox, di mana-mana semua tabrak orang, dia sapu. Akhirnya nguni keluar kamari apa? Charles lepar WA, FB, SMS. kita bilang Charles lepar karena dia teman dari KGPM Tesalonika. Dia Charles pe foto tuh pekava di buku Ada Apa Dengan Cinta. Yang jadi bestseller di Indonesia itu buku, itu pemuda remaja KGPM tuh di muka itu. Kita ada taruh di buku Ada Apa Dengan Cinta. Makanya kita sebut Charles. Dia anak Omara kita. Belajar baik-baik. Amin. Di belakang belajar baik-baik. Amin. Puji Tuhan. Supaya bangsa ini jadi besar kalau orang pinter semua. Yang berikut, jadi ketuhanan yang maha harus rohani lebih dulu, tapi jangan juga lupa itu ilmu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan orang kurang adat. Oh, seker kira itu kurang adat. Manusia kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba lihat. Di dalam Matius 22 itu ayat 36, 37, 38, Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Apa heterogen? Majemuk, abad majemuk, banyak suku. Kak Fani kalau penginjilan ke Papua, harus pakai bahasa Papua. Di Ambon pakai dialek Ambon. Penginjilan ke Kupang pakai dialek Kupang. Ke Surabaya Jawa Timur pakai dialek Jawa Timur. Ke Sumatera, Medan, Batak pakai juga bahasa Batak itu. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Amin. Indonesia itu bukan cuman Jakarta. Jadi Jakarta jangan terlalu macam-macam, merubah-rubah Pancasila. Coba lihat ada yang datang, yang mau roba Pancasila datang, oh kok Minahasa turun. Jangan terima dia karena dia anti Pancasila. Oh, kita akui no Minahasa. Orang Minahasa itu mengasihi berbagai agama. Amin.